Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tokoh jahiliyah yang bernama Amr bin Luhai. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, Mekah itu kekosongan dari kenabian. Karena kebanyakan para nabi itu diutus di negeri Syam sana. Sebagaimana Nabi Musa di Mesir, Nabi Yusuf di Mesir, kemudian Nabi Yunus di Ninawa, di Mosul di dekat Irak sana. Kemudian Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu kebanyakan mereka diutus di Bani Israel. Sehingga Mekah itu kosong dengan kenabian. Namun penduduk Mekah ini mengikuti ajarannya Nabi Ismail alaihissalam, yang mana itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim ini adalah agama yang lurus, yaitu hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Namun seiring berjalannya waktu, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim ini mulai dilupakan oleh kaumnya. Namun masih ada sisa-sisa keimanan dari ajaran yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu salah satunya haji, umroh, dan berkurban. Hingga suatu ketika muncullah sesosok yang bernama Amr bin Luhai. Dia ini adalah seseorang yang gemar berbuat baik, kemudian dia gemar bersedekah, sehingga kaumnya itu menganggap bahwa dia itu adalah pemimpin yang baik gitu. Sampai suatu ketika dia pernah melakukan perjalanan ke negeri Syam. Kemudian pada saat dia di negeri Syam itu melihat suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Lalu Amr bin Luhai bertanya kepada mereka, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Kami sedang beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami." Lalu Amr bin Luhai bertanya lagi, "Apa yang kalian dapatkan?" Mereka menjawab, ketika kami meminta doa untuk meminta hujan, maka turunlah hujan. Ketika kami meminta pertolongan, maka turunlah pertolongan." Lalu Amr bin Luhai setelah berpikir, negeri Syam ini adalah negerinya para nabi. Kalau di negeri Syam aja menyembah patung dan berhala itu baik, maka pasti ini adalah hal yang baik gitu. Hingga akhirnya Amr bin Luhai meminta kepada mereka, "Bolehkah aku membawa satu patung untuk aku jadikan sesembahan di kotaku?" Maka Amr bin Luhai ini membawa satu patung yang bernama Hubal. Lalu dia simpan di dekat Ka'bah, kemudian dia meminta kepada kaumnya untuk menyembah patung tersebut. Lalu karena kaumnya menganggap Amr bin Luhai ini adalah orang yang baik, hingga akhirnya mereka mengikuti ajaran apa yang dibawakan oleh Amr bin Luhai ini. Sampai akhirnya dia mengubah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ajaran yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini terjadi sampai tahun 8 Hijriah. Ada yang namanya peristiwa Fathu Makkah. Nah, pada peristiwa Fathu Makkah ini atau pembebasan kota Makkah ini, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat itu menghancurkan patung-patung dan berhala. Sehingga pada saat ada suatu kisah yang unik pada saat pembebasan kota Makkah, yaitu pada saat Nabi Muhammad menghancurkan patung-patung itu, beliau menggunakan tongkatnya, kemudian mencolok bagian matanya hingga akhirnya patung itu hancur. Nah, hancurnya itu bukan seperti kita menghancurkan patung lalu menjadi bata, tetapi hancurnya itu menjadi sebuah debu gitu. Hingga akhirnya peristiwa itu membuat seluruh penduduk Mekah mengucapkan syahadat. Kembali lagi ke kisah Amr bin Luhai, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka sambil membawa isi perutnya. Lalu aku bertanya kepada dia tentang manusia, maka Amr bin Luhai menjawab, mereka telah binasa." Diceritakan bahwasanya Amr bin Luhai ini adalah orang pertama yang membawa patung-patung dan berhala untuk menjadikan sesembahan di Jazirah Arab. Dia pula yang menyuruh kaumnya untuk menyembelih hewan untuk berhala. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang akan saya bacakan, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya
tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa sebanyak yang diperoleh oleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Amr bin Luhai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.